Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Bertengkar setiap hari dengan istri kedua. Ayah mengantar semua belanjaannya ke ruang ganti sekaligus menyusun beberapa skincare yang tadi dibelinya di meja rias. Gila, banyak banget parfum si Dedi. Melotot ayah melihat parfum Zain yang saking banyaknya sampai memenuhi satu lemari khusus di samping meja rias. Ayah yang sedang menyusun skincare itu langsung menoleh begitu Zain yang hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya saja masuk. "Ah!" teriak ayah melempar Zain dengan paper bag yang dipegangnya. "Benar, benar tidak tahu malu," hujat ayah bergegas keluar ruang ganti sambil memejamkan mata. Bahkan jalan menabrak dinding saking takutnya melihat Zain yang hanya memakai handuk saja. Pikiran dia yang berlebihan, saya pula yang salah. Benar, benar bocil aneh. Ucap Zain memakai deodoran dan segera membuka lemari untuk mengambil baju. Astaga, baru saja Zain membuka pintu lemari dia sudah melihat bra Pokemon milik ayah yang juga dilipat sebelah laci pakaian dalam miliknya. Benar, benar bocil istriku, geli Zain membayangkan ayah memakai bra itu pasti imut sekali. Huf, Zain, peringat Zain pada dirinya sendiri yang malah membayangkan hal yang gak seharusnya. Dengan cepat Zain mengganti bajunya dan bersiap, agar bisa cepat pergi untuk menyelesaikan hubungannya dengan Helen yang sudah terlalu berlarut-larut menurutnya. "Dedi mau kemana?" tanya ayah yang duduk menonton televisi di ruang tengah itu. Begitu melihat Zain yang seperti akan keluar, belum lagi di tangannya ada kunci mobil. "Saya keluar sebentar. Diam di rumah, jangan kemana-mana," pesan Zain menatap ayah yang sibuk ngemil sambil nonton film. "Kalau pulangnya lewat jam 7 ayah bakalan lari dari apartemen ini," ancam ayah balik seenaknya seperti yang dilakukan Zain padanya tadi pagi. Kayak tahu aja kamu pin apartemen." Senyum miring Zain masih merasa menang karena bocil itu tak mungkin bisa mengancamnya. "Itu," tunjuk ayah pada arah kaca balkon. "Jika kamu ingin patah kaki silahkan. Apartemen ini di lantai 16 kok," cuek Zain tak mempan diancam bocil itu. "Dedi meragukan kemampuanku," senyum nakal ayah yang membuat Zain langsung melotot. Bahkan tidak mungkin bocil nakal itu punya sejuta cara jika hanya untuk kabur dari apartemen. "Jangan macam aku akan pulang jam 6, ucap Zain yang tidak ingin mengambil resiko kalau bocil itu sampai nekat. "Bagus, pergi sana," kata ayah mengibas tangan layaknya ratu yang menyuruh ajudannya pergi, membuat Zain geram ingin memakan bocil manis itu.
Cepatlah pergi Dedi, kata ayah dengan sopan meralat ucapannya bahkan memberikan Zain senyum seluas samudera walaupun dari jarak jauh. Beli saja makanan di restoran jika malas memasak, ucap Zain sebelum pergi karena dia memang tidak lagi sempat memasak tadi. Nyuruh beli doang tapi duit nggak dikasih, sendir ayah dengan suara keras pada Zain yang lampir sampai dekat pintu keluar. Huf, kemarilah, kata Zain mengeluarkan dompetnya lalu mengambil sejumlah uang. Anterinlah kalau ngasih tuh sampai, kata ayah yang duduk di sofa itu dengan tatapan menggoda. Ya sudah, jika kamu tidak mau jajan, cuek, Zain akan segera keluar saja. Membuat ayah langsung melompat dari balik sofa belakang lalu berlari mengejar Zain. Mau lo, Dedi nggak sabaran kali, kata ayah menampung tangannya melirik uang 100 di tangan Zain yang cukup banyak. Jangan menguji kesabaran saya, tegas Zain memberikan uang pada ayah untuk beli makanan. Cukup, tanya Zain pada ayah yang malah memandangi uang yang Zain berikan. Tambah dikit dong Dedi, suara manja ayah seolah uang itu kurang padahal udah kelebihan banyak. Tanpa perhitungan Zain mengambil semua uang cash di dompetnya lalu memberikan pada ayah. Jika masih kurang ambil saja uang di laci ruang kerja saya, ucap Zain yang tidak ingin juga bocil itu merasa kekurangan hidup bersamanya. Karena bagaimanapun saat ini yang menjadi tanggung jawab Zain hanya bocil itu saja, jadi tak akan dia membiarkan kekurangan. Baik Dedi, kata ayah seketika lembut bahkan menjadi patuh begitu diberi uang banyak oleh Zain. Mengulurkan tangannya bersalam bahkan mencium tangan Zain yang beraroma wangi itu. Ayah mencium uang di tangannya dengan bahagia sambil menari, begitu Zain pergi. Sebenarnya bukan kurang uang, hanya saja wanita mana yang tidak akan senang dikasih uang banyak, begitulah yang dirasakan ayah. Pasti Dedi mau pergi pacaran, kata ayah memakan popcornnya sambil terus menonton film yang membuatnya penasaran. Kayak apa ya selera si Dedi? Penasaran ayah dengan pikiran keponya yang tiba-tiba datang. Sudah 1 jam lebih ayah berada di apartemen, sudah jajan, makan bahkan filmnya sudah selesai, hanya saja rasa penasarannya yang tak hilang. Ayah membuka pintu ruang kerja Zain saat rasa penasaran benar membuatnya ingin melihat seperti apa selera pria dewasa sialan itu, sampai bilang ayah tepos. Akhirnya ayah mendapatkan apa yang dia cari di ruang kerja Zain setelah cukup lama mencari. Ayah yang mendapatkan foto kecil di dalam laci Zain menatap dengan mata tak berkedip wanita seksi yang berfoto dengan Zain.
Pantas dia mengatai aku tepos, suara kecil ayah maklum karena kalau dibandingkan wanita ini. Ya tubuhnya bukanlah apa, selain tinggi wanita itu sangat full body. Sedang apa? Tanya Zain yang tiba-tiba ada di dalam ruangan itu membuat ayah kaget. Ya cari uang, kata Dedi tadi kalau kurang ambil di laci tapi ayah cari nggak ada. Kata ayah dengan alasan sangat logis hingga Zain tak curiga padanya kembali menutup laci yang tadi dibukanya. Kok Dedi udah pulang aja baru jam 5:30? Kata ayah bertanya dengan polosnya untuk menetralisirkan suasana. Urusanku hanya sebentar, tidak begitu lama, jawab Zain singkat. Kalau butuh uang ambilnya di laci yang ini ya. Kata Zain yang tadi memang lupa memberitahu laci yang mana hingga bocil itu terpaksa harus memeriksa setiap laci mencari uang. Oh, bilanglah jadi ayah nggak perlu meriksa semua lagi dan nemu hal yang nggak seharusnya ayah lihat, kata ayah dengan wajah polosnya. Apa yang kamu temukan? Tanya Zain duduk di kursi kerjanya menatap ayah yang masih berdiri di dekat meja itu. Foto pacar Dedi, kata ayah dengan jujurnya lalu terkekeh geli. Zain kembali membuka laci yang tadi ditutup ayah lalu mengambil foto itu dan merobeknya lalu membuang ke dalam tong sampah. Mengapa dirobek? Tanya ayah bersandar ke meja karena capek berdiri. Tapi Zain sedikit peka hingga dia mengangkat ayah ke atas meja kerjanya yang cukup tinggi agar bisa duduk berhadapan. Itu mantan saya, jawab Zain kembali duduk di kursinya lalu mengeluarkan laptopnya dan menaruhnya bersebelahan dengan ayah yang duduk di atas meja. Jadi sekarang Dedi jomblo dong? Tanya ayah dengan spontan. Kenapa? Mau jadi pacar saya? Tanya Zain mengangkat alisnya menatap ayah bergantian dengan laptopnya yang sudah menyala dengan santai. Oh, lagi buka pendaftaran ya? Ledek ayah dengan jahatnya membalas ucapan tajam Zain atas pertanyaan spontan ayah barusan. Cuma jalur undangan, jawab Zain singkat namun terdengar serius. Jadi kau mengundangku Dedi, goda ayah tiba dengan mata yang berkedip centil. Membuat konsentrasi dan ketenangan Zain hilang seketika padahal dia sudah sempat fokus pada laptopnya tadi. Pede sekali kau bocil, ucapan ketus Zain untuk menutupi perasaan aneh dalam dirinya yang datang tiba-tiba. Zain sama sekali tak ingin ayah menyadari itu. Idih, siapa juga yang mau jadi pacar Dedi? Ketus ayah juga tak terima dibilang kepedean oleh Zain. Jadi istri saya selamanya, tegas Zain yang walau bagaimanapun yang terjadi memang tak akan pernah melepaskan ayah. Karena baginya menikah sekali seumur hidup dan dia tak akan pernah melanggar prinsip kesetiaan yang sudah turun-temurun dalam dunia mafia itu. Enggak.
Impian ayah itu menikah sama orang yang ayah cintai sekaligus mencintai ayah, tegas ayah. Tapi takdir mengantarkan kita sampai ke sini, tegas Zain yang sudah membulatkan tekad akan menjalani pernikahan ini. Untuk itulah dia memutuskan hubungannya dengan Helen karena merasa tak mungkin lagi sekaligus terbebani. Bagi saya menikah sekali seumur hidup dan kamu adalah istri saya satu-satunya. Tegas Zain dengan valid. Menikah sekali seumur hidup. Dedi kan kaya, kenapa cuma pengen punya istri satu? Heran ayah. Padahal Zain bisa mendapat 3-4 istri menurut ayah, belum lagi hartanya yang banyak. Jadi kamu ingin saya menikah lagi? Pertanyaan menjurus Zain. Ya terserah Dedi setelah kita bercerai. Kata ayah dengan cuek tanpa sakit hati lantaran dia tak punya perasaan apa pada Zain, jadi ya santai saja. Kalau saya nikah lagi sekarang bagaimana? Tanya Zain ingin tahu bagaimana ayah menganggap pernikahan mereka. Ayah nggak mau tinggal sama Dedi kalau gitu, kata ayah yang sudah bisa membayangkan. Pasti akan bertengkar setiap hari dengan istri kedua Zain nantinya jika tinggal dalam satu tempat yang sama. Kenapa, kamu tidak mau saya duakan? Pertanyaan beruntun Zain kini menatap ayah yang duduk di atas meja itu. Bukan itu masalahnya, tapi ayah nggak akan bisa hidup rukun sama orang asing, apalagi istri kedua Dedi nantinya. Jangan sampai ayah jambak kepalanya cuma karena dia melarang Dedi kasih ayah uang, kata ayah memberikan contoh simple. Cuma itu, kamu tidak masalah dia merebut hati saya dari kamu? Tanya Zain lebih signifikan lagi. Hah, hati Dedi? Melongo ayah saat Zain malah membahas soal hati. Lah jadi Dedi nggak bakal ceraikan ayah? Tanya ayah menarik kesimpulan. Sudah saya katakan bagi saya menikah sekali seumur hidup, kata Zain mengulangi ucapannya. Mau Dedi apa sih? Nggak suka ayah. Tapi juga nggak mau ceraikan ayah nanti. Ayah menatap Zain yang egois itu dengan kesal. Aku akan belajar mencintaimu. Jadi putuskan pacarmu itu, pinta Zain dengan tegas yang langsung dibalas gelengan oleh ayah. Enggak, ayah akan tetap mempertahankan hubungan kami yang sudah lebih dulu dari pernikahan paksaan ini. Tegas ayah sama sekali tak percaya bahwa Zain akan mau belajar mencintainya. Terserah kamu, tapi saya tidak akan pernah menceraikan istri saya. Jawaban formal Zain yang membuat ayah meronta saking kesalnya. Dia seperti digantung tak bertali oleh pria dewasa itu. Oke, kalau Dedi sanggup, senyum sengkir ayah yang akan membuat Zain semakin tidak tahan nantinya.
bersambung.